Nah, karena kita ini butuh sesuatu, makanya kita berzikir. Dan ini, mohon maaf, ini akan membuat zikir kita tidak bisa kita nikmati. Assalamualaikum saudaraku, salam sejahtera. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Dan saat ini saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan. Dan kebetulan pertanyaan yang sama ini diberikan oleh sedulur-sedulur semuanya yang mengikuti channel saya. Dan ketika saya amati, itu intinya adalah sama. Banyak sekali yang mempertanyakan hal ini kepada saya. Dan satu pertanyaan yang mewakili semua itu adalah, ini dari sedulur kita yang dari Madura ini. Pertanyaannya cukup mewakili yang lainnya. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan mohon ini dijelaskan di channel YouTube panjenengan lewat video panjenengan. Adapun pertanyaan saya adalah, jujur saya sangat suka dengan penjelasan panjenengan tentang hal-hal yang berhubungan dengan zikir. Dari penjelasan panjenengan saya tertarik untuk melakukan zikir. Dan saya berharap saya melakukan zikir ini akan menemukan seperti apa yang jenengan jelaskan di video panjenengan, yaitu merasakan nikmat, merasakan tenang, nyaman, damai dalam berzikir. Akan tetapi setelah saya melakukan zikir, kok rasanya masih hambar, rasanya belum menemukan satu kenikmatan dalam berzikir. Mohon pencerahannya agar saya bisa berzikir dan menemukan kenikmatan zikir tersebut dan membuat saya merasakan nikmat ketika melakukan zikir, dan saya ingin menjadi orang yang gemar dan suka berzikir. Mohon pencerahannya Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba jawab semampu saya. Saudara-saudara yang saya muliakan, orang berzikir itu memang secara ideal akan menemukan satu ketenangan, satu kedamaian, satu ketentraman. Dan mereka menemukan satu kenikmatan ketika mereka melakukan zikir. Itu idealnya. Tapi dalam faktanya memang tidak semudah itu. Mungkin kita perlu mengkaji ulang dan mengkaji diri, dari mana sih energi yang membuat kita ingin berzikir itu. Karena banyak sekali unsur-unsur dalam diri kita. Mungkin ini akan saya sederhanakan agar kita lebih mudah memahami tata cara untuk menembus kenikmatan dalam berzikir. Yang pertama adalah ketika kita berzikir, mungkin munculnya energi untuk melakukan zikir itu muncul dari raga kita. Orang yang melakukan zikir, ciri-cirinya itu muncul dari energi tubuh ragawi yang wadak ini, itu menganggap bahwa zikir adalah sebuah pekerjaan. Zikir adalah sebuah
kewajiban yang harus kita lakukan. Dan akhirnya, karena ini adalah sebuah kewajiban, sebuah pekerjaan, muncullah satu energi di tubuh kita, itu rasa capek, keju, kemeng, ya, kesemutan. Ketika kita berpikir, yang kita rasakan adalah energi-energi ragawi kita. Entah itu mungkin jadi malah bosan, atau mungkin rasa menjenuhkan. Ya karena apa? Karena tubuh ini tempatnya capek. Berarti itu sudah capek tubuh kita. Dan akhirnya bosan dan menjenuhkan. Itu muncul dari satu titik yang menunjukkan bahwa sesungguhnya raga ini sudah capek. Lah capek kok malah berpikir, ya tambah jenuh nanti. Seperti itu. Dan biasanya zikir yang didasari dari energi ragawiyah ini, selain zikir itu sebagai kewajiban, sebagai satu tambahan pekerjaan setelah kita melakukan aktivitas sehari-hari menata dunia. Nah, zikir yang muncul dari energi ragawi ini muncul karena kita butuh sesuatu. Butuh uang lah, butuh pekerjaan lah, butuh satu keadaan yang membuat kita senang. Nah ini zikir kita muncul dari sifat butuh tersebut. Nah karena kita ini butuh sesuatu, makanya kita berzikir. Dan ini mohon maaf, ini akan membuat zikir kita tidak bisa kita nikmati. Kemudian yang kedua adalah ketika energi zikir itu muncul dari nafsu. Nafsu ini adalah wadah keinginan kita, wadah kepinginan kita. Dan zikir yang dari nafsu ini biasanya muncul karena kita menginginkan sesuatu, pengen sesuatu, dan karena itu kita berzikir. Contohnya adalah ingin tajam mata batinnya, ingin tajam mata hatinya, ingin melihat makhluk-makhluk gaib, ingin mendapat satu solusi di dalam hidup dan kehidupan kita, menginginkan satu hal yang istilahnya sangat kita rindukan, ya, yang bersifat makhluk, ya. Nah, zikir yang dari keinginan ini pun melelahkan. Karena yang namanya keinginan, terus dengan dasar keinginan dan kita berzikir, itu lama-lama akan membuat kita menagih pada Allah. Contohnya kita ingin satu pekerjaan, kita ingin supaya hutangnya lunas, ingin punya rumah, ingin punya penghasilan yang besar, ingin usahanya sukses atau lancar, terus kita berzikir. Lama-lama kita akan nagih. Loh, aku sudah zikir kok belum juga dapat pekerjaan. Aku berzikir kok usaha saya belum ada perkembangan. Akhirnya kita nagih. Padahal ketika kita punya keinginan dan kepinginan, belum tentu Allah itu mengijabahi keinginan dan kepinginan itu. Allah lebih tahu kadar ukuran atau takdir yang baik buat kita. Nah, ketika zikir, kemudian kita menagih atas keinginan dan kepinginan yang mendasari itu, kalau itu kok belum juga istilahnya terpenuhi, makanya kita akan patah hati. Kita akan gelo istilah Jawanya, atau kecewa. Loh, saya udah berpikir kok belum ada perkembangan yang signifikan. Nah ini melelahkan juga. Terus kalau sudah nafsu yang berbicara, dari kelelahan karena kita menagih apa yang sudah kita lakukan demi keinginan dan kepinginan itu, membuat jiwa kita malah justru
menegang, jadi satu ketegangan jiwa, dan di situ sangat melelahkan. Itu adalah energi zikir yang muncul dari nafsu. Kemudian energi zikir yang muncul dari pikiran. Pikiran ini wadah dari pemahaman, wadah dari pengertian dari apa yang mendasari zikir-zikir kita. Mungkin setelah kita mendengar satu wejangan, terus kita berpikir, oh ternyata zikir itu katanya bisa membuat kita tenang, katanya membuat kita damai, tentram. Terus katanya zikir itu membuat energi kita itu membesar. Dengan zikir itu kita akan dicintai sama Allah. Itu konsep itu muncul dalam pikiran kita. Dan mohon maaf, ketika berzikir, konsep-konsep itu muncul. Jadi, zikir malah pikiran ini ramai dengan konsep-konsep pemahaman tentang zikir tersebut. Dan ini pun justru malah membuat zikir kita itu nggak fokus. Karena pikiran menerang pada konsep-konsep pemahaman. Dan kita malah lupa bagaimana zikir itu bisa disadari, diresapi, dijiwai, dan dihayati. Dan otak pun bisa lelah. Semakin berzikir, semakin kita berkonsep, akhirnya muncul capek otak kita. Dan akhirnya zikir membuat satu suasana yang menjenuhkan. Zikir membuat satu suasana yang melelahkan. Itu adalah unsur-unsur kebumian, yaitu raga, nafsu, dan akal. Kalau itu dasar energinya dari unsur kebumian tersebut, maka zikir kita akan melelahkan dan menjenuhkan. Dan otomatis kita tidak bisa menemukan satu rasa dan melahirkan satu rasa nikmat dalam berzikir. Saudara-saudara yang saya muliakan, suasana yang paling nikmat, suasana yang paling menyenangkan dan membahagiakan adalah ketika kita sedang dekat dengan kekasih kita, dekat dengan pujaan hati kita, dekat dengan yang kita cintai. Kita analogikan dulu ketika kita sedang jatuh cinta, ya pun manusia pernah jatuh cinta. Betapa indahnya ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai itu, kita akan betah berlama-lama untuk ngobrol, betah berlama-lama untuk bersanding dengan yang kita cintai, betah berlama-lama kita kesana kemari bersama yang kita cintai. Badan capek, badan lelah, mata ngantuk, pikiran penat. Jadi kalau ketemu yang kita cintai, semuanya itu seperti terasa luruh, hilang. Dan yang muncul adalah bunga-bunga cinta. Terus sensasinya luar biasa nikmatnya ketika kita bersama sesuatu yang kita cintai dan sesuatu yang kita sayangi. Dan itu kalau kita tidak bertemu, rasanya kangen, rasanya nggak nyaman, ingin segera bertemu. Itu adalah energi hati. Hati yang dipenuhi dengan rasa cinta. Nah, ini bisa kita analogikan dalam kita berzikir. Kalau kita berzikir itu dasarnya cinta pada Allah, ya otomatis kita akan betah berlama-lama melakukan zikir. Kita akan betah berlama-lama duduk, melafadzkan lafaz-lafaz zikir, menyebut asma Allah, dan itu luar biasa nikmatnya. Karena yang kita cintai adalah Allah itu sendiri. Dan rasanya hati ini berbunga-bunga karena sedang
dekat atau merasa dekat dengan yang kita cintai, Allah yang kita cintai. 1 menit, 2 menit, 10 menit, setengah jam, itu rasanya nggak lama, rasanya nikmat. Dan kita sampai benar-benar memasuki alam nikmat dalam berzikir karena sedang memadukan rasa kita kepada Allah. Nah, itulah saudara-saudara, kalau kita kebetulan merasa kok tidak pernah menemukan dzau, afar, pengaruh dalam berzikir, mungkin perlu kita sadari, mungkin kita kurang mempunyai rasa cinta pada Allah. Cinta kita hanya hal-hal yang dibutuhkan oleh raga, yang diinginkan oleh nafsu, dan yang diangan-angankan oleh akal. Bukan dasar dari cinta yang muncul dari lubuk hati yang terdalam. Dan kalau hati ini tidak tertembus oleh zikir kita, otomatis zikir kita itu terasa kering. Zikir kita itu akan terasa hampa. Dan akhirnya kita bosan melakukan zikir itu. Itulah yang disebut zikir yang didasari oleh rasa cinta dan rasa rindu sama Allah. Dan zikir yang didasari oleh rasa cinta ini akan menembus pada inti rasa, akan menembus pada rasa, dan membuat kita betah berlama-lama dalam melakukan zikir. Sensasi-sensasi zikir itu sangat luar biasa. Kenikmatan-kenikmatan dalam berzikir pun dapat kita raih dalam satu tirakat zikir yang didasari oleh rasa cinta. Saudara-saudara yang saya muliakan, tanda kita mencintai Allah itu adalah ketika kita menyebut namanya, bergetar hati kita. Dan kita menemukan rasa begitu terpuaskan, begitu seperti disirami oleh air yang menyejukkan hati. Rasa hati ini tenang, tentram, damai, karena kita sedang menyebut Tuhan yang kita cintai, melebihi cinta-cinta ragawi, cinta-cinta nafsani, cinta-cinta yang berhubungan dengan makhluk yang ada di alam semesta ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, orang yang zikir didasari oleh cinta ini, apabila disambut cinta kita oleh Allah, luar biasa nikmatnya. Ada satu tata cara sederhana agar kita bisa berzikir itu tembus ke hati yang terdalam dan menembus rasa cinta kita kepada Allah. Seperti kita analogikan dalam hal percintaan, kadang cinta itu perlu kita ungkapkan, perlu kita ucapkan, dan perlu kita kemukakan cinta itu. Agar zikir kita itu bisa menembus hati dan bisa menembus rasa cinta kita kepada Allah, mungkin sebelumnya perlu kita ungkapkan rasa cinta itu. Kita zahirkan. Salah satu contohnya adalah pakai bahasa yang bebas saja. Ya Allah, Engkaulah yang layak kami cintai. Engkaulah yang menciptakan cinta di alam semesta ini. Dan yang paling layak kami cintai pertama kali dan paling layak kami cintai dengan cinta sebesar-besarnya cinta hanyalah Engkau. Ya Allah, aku datang kepadamu menyebut namamu
dengan rasa cinta yang terdalam dari diriku. Coba ucapkan itu. Ya Allah, saya hanyalah seorang hamba yang fakir, ingin datang kepadamu dengan dasar cintaku kepadamu. Habis itu silahkan lakukan zikir itu. Ketika kita melakukan zikir itu, kita benar-benar resapi, jiwai, dan hayati rasa cinta yang sudah kita ungkapkan di awal tadi. Dan rasakan bahwa kita ini adalah seorang hamba yang ingin dekat dengan yang kita cintai, yaitu Tuhan kita, dan berharap cinta kita ini dibalas oleh Allah. Insya Allah, energi-energi cinta yang kita ungkapkan dan kita ucapkan tadi akan mewarnai zikir kita dengan warna cinta kita kepada Allah, yaitu istilahnya adalah al-hub, cinta kepada Allah. Selama ini kita mencintai dunia, ya, mencintai harta, kemuliaan, kenikmatan, mencintai uang, mencintai anak istri, keluarga, semuanya kita cintai. Tapi yang pertama-tama layak kita cintai dengan kebesaran cinta kita adalah Allah itu. Itu perlu kita pupuk dan kita biarkan bertumbuh dan berkembang dengan zikir-zikir kita, dengan persujudan kita, yaitu sholat kita. Ditambah lagi kita puasa karena cinta pada Allah, bersedekah karena cinta pada Allah yang selalu memberi rezeki pada kita, mencukupi kebutuhan kita, keinginan kita, dan membuat banyak sekali hal-hal yang tidak pernah kita minta pun diberikan oleh Allah. Kita sering tanpa meminta pun Allah memberikan. Lebih dari 90% apa yang kita dapatkan di dunia ini tanpa meminta kepada Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, mungkin kita perlu mawas diri sebesar mana cinta kita untuk hadir kepada Allah. Sudahkah kita layak dicintai oleh Allah? Kita perlu berkaca diri. Sebesar mana cinta kita kepada Allah, itulah kadar Allah akan mencintai kita. Kalau kita cinta kepada Allah itu kadarnya 50%, ya Allah pun akan membalas cinta kita 50%. Seandainya ketika berzikir 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau lebih, itu dari dasar cinta yang 100%. Nah, insya Allah, Allah pun akan membalas cinta kita 100% pula. Jadi intinya adalah di hati kita ini. Hati ini tempatnya cinta kita untuk apa-apa yang ada dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, yang sering tidak kita sadari adalah adanya Tuhan kita yang selalu mengawasi, selalu menjaga, selalu menjalankan apa yang ada dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu, saudaraku, jawaban saya, insya Allah, kalau kita zikir itu karena cinta yang luar biasa kepada Allah, maka Allah akan membalas cinta kita dan kita akan menemukan titik kenikmatan, ketenangan, keindahan, kedamaian dalam kita melakukan zikir. Dan akhirnya ketika Allah memanggil kita, irji'i, datanglah ila rabbik, kepada Tuhanmu, kepadaku, artinya Allah, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhai, wadkhuli fi ibadi, sempurnakanlah penghambaanmu, wadkhuli jannati, dan engkau akan masuk dalam jannah
jannah zikir, kenikmatan-kenikmatan dalam berzikir. Seperti itu, semoga ini menjawab apa yang sudah dipertanyakan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.